Mari kita sambut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MA, MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perwira transportasi. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi ini menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan adalah kementerian yang paling banyak pasukannya. Ada di mana-mana. Darat, laut, dan udara. Ini satu klik di bawah TNI aja, Pak. Darat, laut, udara. Jangan-jangan ada pasukan khususnya juga di sini. Ada Kopassusnya di sini. Ini kalau tambah 1 tahun lagi pada bisa terjun semua nih, Pak. Bisa terjun, bisa nyelam. Jadi luar biasa. Terima kasih telah mengundang kami ke sini, Pak Wamen. Tolong sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Menteri Perhubungan. Dan Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya banggakan, saya hadir untuk sama-sama menyaksikan bagaimana masa depan Indonesia kita persiapkan bersama. Terutama masa depan perhubungan, masa depan transportasi yang menjadi tulang punggung dari pembangunan ekonomi bangsa manapun, tentu termasuk Indonesia. Indonesia negara yang besar, negara yang penuh dengan kompleksitas. Bukan hanya jumlah penduduk yang besar, tetapi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kita harus meyakinkan bahwa setiap warga negara mendapatkan kesempatan dan ruang yang sama untuk bisa menjadi sejahtera di negerinya sendiri. Dan kita tidak boleh menghadirkan gap, ketimpangan antar wilayah yang terlalu besar. Jawa dengan pulau-pulau lainnya juga harus tumbuh dengan baik. Masyarakat dari Aceh hingga Papua harus sejahtera dan bahagia bersama. Jadi kalau Kementerian Perhubungan, kalau kita semua bisa menghadirkan kebijakan dan juga bisa menyelenggarakan transportasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendistribusikan kesejahteraan secara adil dan merata. Sekali lagi, peran penting Kementerian Perhubungan ini memang diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan Indonesia ke depan. Saya akan masuk ke paparan yang saya siapkan, SDM unggul untuk masa depan perhubungan di Indonesia. Oke, di sini. Jadi, saya tentunya berharap kita semua terus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Adik-adik sudah melampaui sekian tahun mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan juga pengalaman berharga, sudah saatnya diaplikasikan dengan baik di lapangan, sesuai dengan profesi masing-masing. Kita ingin membuka lembaran baru. Biasanya yang baru akan dilantik ini akan bertanya dan membayangkan seperti apa nanti dunia sebenarnya.
dunia nyata yang akan diselami di masing-masing bagian tadi. Oleh karena itu kita siapkan diri dengan sebaik-baiknya. Saya yakin 3 aspek yang dilatihkan selama pendidikan, baik intelektual, fisik maupun mental, itu akan sangat berarti dalam perjalanan karir kalian. Jangan lupakan nilai-nilai itu yang didapatkan selama ini. Kemudian ada 4 agenda yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sedikit mari kita melihat mega trend. Tren dunia, tren global yang juga berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap Indonesia. Tentu terhadap sektor perhubungan dan transportasi. Yang kedua, mari kita berimajinasi tetapi juga dalam konteks yang relevan menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Ini harus terus kita jaga spirit ini. Jangan kemudian hanya menjadi jargon semata. Lalu kita harus juga ketahui urgensi pembangunan infrastruktur dan juga khususnya aspek konektivitas antar wilayah di Indonesia. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan pesan-pesan singkat sebagai senior yang juga pernah melewati fase-fase seperti ini. Teman-teman yang saya banggakan, dunia terus mengalami perubahan dan disrupsi. Kita juga harus memahami ini agar kita tidak kehilangan arah. Kemana kita akan melakukan transformasi dan profesi yang kita tekuni ini juga terus melakukan adaptasi yang diperlukan. Dunia akan semakin bertambah jumlah penduduknya. Diperkirakan 10 miliar manusia akan menghuni bumi di tahun 2050. Apa dampaknya? Tentu Indonesia juga termasuk kontributor penduduk dunia yang besar, nomor 4 di dunia. Artinya semakin banyak penduduk, semakin menipis sumber daya alam, maka daya dukungnya pun akan semakin terbatas. Kompetisi akan semakin keras. Bahkan kompetisi yang tidak bisa dikelola dengan baik bisa berpotensi pada hadirnya konflik, bahkan perang antar negara di dunia. Inilah yang menjelaskan apa yang terjadi saat ini. Tekanan-tekanan geopolitik, bahkan perang. Rusia dengan Ukraina belum selesai. Apa yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dengan Palestina, antara Hamas, Hezbollah, dan sekarang melebar ke bukan hanya Lebanon tapi juga Iran, dan mempengaruhi konstelasi politik dan keamanan di Timur Tengah dan bahkan dunia. Ini juga mengakibatkan berbagai hal yang tidak menguntungkan buat kita. Di Indo-Pasifik sendiri, di kawasan kita sendiri juga tidak sepi dari ketegangan-ketegangan yang sekali lagi kalau tidak dikelola dengan baik bisa berpotensi pada disrupsi pada supply chain. Rantai perdagangan yang kita harus juga pelihara bersama-sama. Kemudian kita ketahui Indonesia sekali lagi berada di tengah-tengah kawasan yang juga memiliki kepentingan-kepentingan, agenda-agenda. Bapak Presiden Prabowo Subianto berkali-kali mengingatkan kepada kita, waspada terhadap situasi yang ada di sekitar kita. Indonesia tidak boleh kemudian hanya menjadi penonton. Karena tantangan dan peluang abad 21 ini banyak. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton, apalagi menjadi pecundang. Tidak boleh kita digilas oleh negara-negara yang juga ingin menjadi negara yang kuat. Di sekitar kita tahu perebutan hegemoni antara Tiongkok dengan Amerika Serikat dan sekutunya di Indo-Pasifik. Ini juga kerap akan menghadirkan situasi yang kita semua harus waspada. Lihatlah betapa pentingnya Selat Malaka. Saya rasa yang pelayaran sangat menguasai betapa strategisnya nilai dari Selat Malaka. Kemudian Laut Cina Selatan yang sekarang diperebutkan oleh beberapa negara claimants dan tentunya ke arah Asia Timur dan seterusnya. Belum lagi di selatan ada fakta pertahanan baru antara Australia, UK, and US. Ini juga harus kita waspadai karena
ini akan dihadapkan pada situasi ketegangan antar negara-negara yang ingin memperebutkan hegemoni di Indo-Pasifik. Ini sebagai gambaran saja teman-teman sekalian, dan tentunya terkait dengan global economy, ekonomi global dan di kawasan juga akan berpengaruh. Bisa dilihat kalau ada gangguan rantai pasok global ini, maka harga-harga komoditas pangan maupun energi akan meningkat. Kita tahu ketika terjadi perang di Ukraina, harga gandum melambung tinggi. Kemudian juga kalau ada konflik di Timur Tengah, sudah pasti yang terganggu adalah harga minyak. Dan disinilah kita harus menghitung benar, karena dampaknya langsung. Misalnya bagaimana penerbangan kita, bagaimana distribusi logistik kita, pasti akan meningkat juga cost-nya akibat meningkatnya harga minyak bumi. Ini contoh dampak langsung dari gejolak yang terjadi di belahan dunia yang lain, yang jauh di sana tetapi berdampak langsung pada Indonesia. Lalu disruptive technology, tidak semuanya buruk. Jangan melihat disrupsi ada sesuatu yang buruk, tetapi ada penyesuaian dan segera harus dilakukan adaptasi, lompatan-lompatan yang mengikuti kemajuan zaman. Kalau tidak, ya ini akan mengganggu kita semua, karena teknologi telah mengubah pola interaksi manusia, bisnis model, termasuk juga bagaimana kita harus mengelola ekonomi sebuah bangsa. Internet of Things, Artificial Intelligence, dan teknologi-teknologi lainnya. Saya rasa ini harus dikuasai benar oleh para perwira transportasi. Jangan tertinggal oleh teknologi. Siap semuanya? Dan kita justru harus terus berinovasi. Jangan kita mengikuti tren saja. Tapi kalau bisa kita leading, kita menjadi penjuru dalam riset dan teknologi, riset dan inovasi tadi, sehingga kita justru bisa menemukan cara-cara yang lebih efisien dan lebih efektif karena inovasi yang kita lakukan. Ini juga telah mengganggu lapangan pekerjaan, mengganggu jenis pekerjaan dan keterampilan yang harus dikuasai generasi hari ini dan ke depan. Tidak terbayangkan oleh generasi saya, Pak Wamen, dan para senior di sini, kalau dulu ada autonomous, driverless cars, driverless bus, bahkan tidak pernah terbayangkan 20 tahun yang lalu ada bis dengan tenaga listrik misalnya. Tapi ini adalah tuntutan zaman, ya. Kalau tidak, bumi kita yang tadi semakin kering, semakin panas, yang kita juga tidak berharap bencana alam akan terus terjadi akibat perubahan iklim atau krisis iklim dan pemanasan global tadi, maka caranya adalah kita temukan sumber-sumber energi baru dan terbarukan dan kita gunakan kendaraan-kendaraan yang semakin efisien dalam menggunakan tenaga listrik. Ya, ini yang menjadi solusi bagi kita ke depan. Nah, artinya teman-teman sekalian, adik-adik, dunia menjadi semakin penuh dengan kompleksitas dan ketidakpastian. Nah, kita harus siap menghadapi ini semua. Oleh karena itu, mari setelah ini kita sama-sama menghadirkan semangat mewujudkan Indonesia yang semakin maju dan sejahtera di masa depan. Indonesia Emas tahun 2045. Saya mau dengar suaranya, siapa yang bisa menjawab. Mengapa kita kok punya semangat Indonesia Emas 2045? Tolong ada yang bisa menjawab? Silakan. Boleh ada mic di situ? Atau boleh ke depan sini? Karena dekat. Perkenalkan nama dan dari sekolah mana? Sini. Siap, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Amarul Akram, asal kampus Politeknik Pelayaran Malayati, Aceh. Orang Aceh? Siap, asli Aceh. Aceh mana? Siap, saya asal Kota Sabang. Pehaba? Get, alhamdulillah get. Silakan. Mohon izin menjawab Pak. Kenapa tertulis di situ cita-cita Indonesia Emas 2045? Menurut saya karena
itu adalah 100 tahun pasca kemerdekaan Indonesia. Yang mana Indonesia sendiri merdeka pada tahun 1945 dan 100 tahun kemudian itu adalah 2045. Terima kasih. Sebentar. Benar, tapi mengapa? Kenapa 100 tahun harus kita emas? Emang ada yang, kan tidak ada ketentuan kan? 100 tahun sebuah bangsa harus menjadi emas. Tapi apa yang Amarullah bayangkan, Indonesia di tahun 2045. Indonesia seperti apa yang Amarullah bayangkan? Karena makin tahun waktu terus berjalan dan generasi terus berkembang. Dan pastinya saat kalimat itu dikeluarkan, orang-orang terlebih dahulu meyakinkan Indonesia emas akan di tahun 2045. Indonesia makin sejahtera? Siap, Indonesia makin sejahtera dan yakin nggak? Siap, yakin. Optimis nggak Indonesia emas 2045? Optimis? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Amarullah Akram. Terima kasih. Izin kembali, Pak. Ada lagi yang mau menjawab? Sebentar. Ada yang putri nggak? Ada yang putri nggak? Yang putra sudah. Oke, saya kasih kesempatan yang putri dulu ya, supaya, oke silakan. Oke, silakan, perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Mohon izin memperkenalkan diri, saya perwira perhubungan lulusan dari Politeknik Penerbangan Surabaya. Izin menjawab, mengapa adanya cita-cita Indonesia Namanya Emas? siapa? Cecilia Kiranasa. Oke. Mengapa adanya cita-cita Indonesia Emas tahun 2045? Karena pada tahun tersebut kita memiliki bonus demografi. Karena pada tahun tersebut Indonesia memiliki jumlah penduduk yang berada di usia yang produktif. Maka dari itu kita harus bisa memanfaatkan keunggulan tersebut bagi negara Indonesia. Terima kasih. Ya, tepuk tangan, terima kasih. Selamat ya. Ya, 2045, adik-adik usianya berapa sekarang? Berapa? 22 tahun. Ada yang 25 tahun? Oh ada nih, satu orang. Oke. Rata-rata 20 tahunan ya? Coba yang 20 tahun. 21, 22, 23, 24, 25, 25. Ada 26? Oh ada juga. Oke. 2045, berapa tahun dari sekarang? Berapa? 21 tahun. Nah tadi mana yang usianya 25 tahun sekarang? Yang hari ini 25 tahun ya. Kalau tambah 21 tahun, usianya berapa? 46, berarti seusia sekarang saya, 46 tahun. Jadi insya Allah 2045, jika Bapak Ibu para senior di depan ini berusia panjang, sehat kita semuanya insya Allah, kita menyaksikan adik-adik kita, generasi penerus ini yang akan memimpin dan mengawaki Indonesia, memimpin dan mengawaki kita semuanya. Oleh karena itu kita titipkan masa depan Indonesia di pundak kalian. Berat nanti, besok akan dipasangkan pangkat di pundak kalian. Itu ada amanah yang dititipkan oleh rakyat Indonesia kepada kalian. Tapi tentu you are not alone, bukan sendirian. Kita semua akan sama-sama mengawal generasi penerus bangsa agar sukses
dan lebih baik daripada kita semuanya. Karena tadi, tantangan mewujudkan Indonesia Emas 2045 tidak ringan. Bukan hanya sekedar angka cantik 100 tahun emas. No. Ada sebuah filosofi dan juga ada penjelasan yang rasional. Baik dari segi ekonomi, sosial, termasuk tentunya politik. Jadi saya berharap mari kita satukan pandangan ke depan, kita satukan energi kita untuk mewujudkan cita-cita besar kita. Ya, founding fathers kita tentu ingin Indonesia maju dan sejahtera. Nah, kita yang harus melanjutkan tongkat estafet itu. Jadi, tadi saya bertanya, apa yang dibayangkan Indonesia Emas 2045? Ini, di sebelah kanan ini adalah cita-cita kita. Diprediksi oleh berbagai lembaga internasional, McKinsey, Goldman Sachs, World Bank, bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan sejahtera. Dengan pendapatan per kapitanya 23.000 hingga 30.000 US dollar. Berapa itu kira-kira kalau dirupiahkan? Pak Rahmat yang paling cepat biasanya kalau ngitung begini-begini. Bandingannya ya, sebelum dihitung, coba dihitung. Bandingannya, hari ini kita di sini. Per kapita kita, pendapatan per kapita itu berarti per orang, per tahun, itu di angka 4.870 US dollar. Per tahun. Nah, rata-rata penduduk Indonesia seperti ini. Nah, kalau kita bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan Bapak Presiden kita menargetkan 8% pertumbuhan, ini bisa kita wujudkan di tahun 2045. Jauh lebih baik dan jauh lebih sejahtera kita dan setara dengan negara-negara maju di dunia. Kalau melihat di film-film, di YouTube, dimanapun, di Instagram, masyarakat negara maju yang lebih sejahtera, nah insya Allah kita dalam proses dan perjuangan menuju ke sana. Sanggup nggak kita kira-kira? Indonesia bisa nggak? Harus bisa. Tadi kan, bersama kita bisa tadi, semangatnya begitu. Bersama-sama kita bisa. Masyarakat kelas menengah, kita ingin mencapai 80%. Dan kita bisa menjadi negara dengan ekonomi nomor 5 di dunia. Saat ini kita nomor 16. Anggota G20. Tetapi karena penduduk kita besar, maka pembaginya juga banyak. Jadi kita harus besarkan kue kita. Kue ekonomi kita besarkan sehingga ketika dibagi kepada penduduk yang banyak, kita juga tetap mendapatkan porsi yang baik. Inilah semangat dari meningkatkan pendapatan per kapita kita. Nah, tapi itu semua menjadi angka statistik semata tanpa kerja keras dan kerja bersama kita. Betul? Tidak boleh, kita hanya punya angan-angan, mimpi besar, kita harus bangun dan bekerja keras. Nggak boleh kelamaan bermimpi untuk mewujudkan ini semuanya. Saya lanjutkan. Nah, masuklah kita. Urgensi pembangunan konektivitas. Mengapa forum ini penting? Karena SDM yang unggul yang bisa melakukan ini, melakukan transformasi, melakukan perbaikan, penguatan, dan semua kata-kata baik untuk Indonesia yang semakin terhubung satu sama lain. Ekonominya semakin tumbuh. Dibutuhkan SDM yang unggul, dibutuhkan generasi muda yang juga punya semangat yang tinggi. Kita lihat cakupan konektivitas. Saya tidak ingin mengajari siapapun karena Bapak Ibu lebih menguasai di sini. Yang jelas kita PR-nya memang besar, banyak. Lihatlah, dari Aceh sampai dengan Papua, Merauke, Sabang sampai Merauke, itu 3 zona waktu, sama panjangnya dari LA ke New York, Amerika. Kalau peta kita diletakkan di atas daratan Eropa, itu panjangnya kurang lebih begitu. 17.000 lebih pulau. Panjang pantainya berapa?
luas daratannya berapa, luas lautannya berapa. Jadi memang dibutuhkan pemimpin-pemimpin, perwira-perwira, pengawak-pengawak transportasi dan perhubungan yang memang berkualitas. Ya, jadi Badan PSDM ini punya peran yang penting, Pak. Kepala-kepala sekolah, ketua-ketua perguruan tinggi, direktur-direktur punya peran yang luar biasa. Tadi kalau kita lihat video singkat yang diputarkan di awal tadi, ia mulai dari urusan teknis, maintenance, operasional, navigasi, evaluasi, kalau ada kecelakaan, dan lain sebagainya itu urusan perwira perhubungan, perwira transportasi. Betul? Jadi sangat penting perannya. Kemudian tadi sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, perpindahan barang dan jasa. Termasuk urusan pariwisata. Saya 2 hari yang lalu baru kembali dari Bali, berbicara panjang lebar dengan gubernur dan jajaran di Bali. Tadi saya bisikan Pak Sekjen, Bali salah satu etalase Indonesia. Kalau makin hari makin padat, wisatawan juga terus mengalir dalam negeri maupun wisatawan asing. Sedangkan ruas jalannya ya segitu-gitu aja. Moda transportasinya segitu-gitu aja. Nggak ada terobosan dan inovasi yang lain, hampir pasti Bali menjadi semakin sesak dan tidak nyaman. Padahal itu kebanggaan dan sumber devisa kita, ekonomi kita. Ya. Nah, dengan demikian kita harus mencari solusi bagaimana bisa memperbaiki sistem transportasi di Bali. Dan tentu bukan hanya Bali, di seluruh Indonesia ada 37 provinsi lainnya yang juga punya keinginan dan harapan yang sama. Jadi sekali lagi ini membutuhkan kerja keras dan juga pemikiran-pemikiran terbaik. Kita ingin ekonomi tumbuh, kita ingin logistik cost, ya, biaya logistik. Saya minggu lalu ya, kita menerima Gubernur Papua Pegunungan. Cerita, tolong Pak Menko diperbaiki betul sistem konektivitas yang ada di wilayah Papua Pegunungan. 1 sak semen itu bisa berapa kira-kira? Ada orang Papua di sini? Disampaikan bisa harganya Rp800.000, Rp900.000, 1 sak semen. Dibandingkan dengan kota atau wilayah di sebelahnya saja, itu bisa 10 kali lipat lebih mahal. Belum lagi dibandingkan dengan harga 1 sak semen di Jawa. Jadi kalau pembangunannya tertinggal, ya bisa dibayangkan mengapa. Faktornya ya kembali kepada konektivitas. Oleh karena itu ini juga menjadi concern kita ke depan. Mudah-mudahan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini kan Kemenko yang baru. Ya, sebelumnya tidak ada. Mudah-mudahan kami bisa menjalankan tugas dengan baik, mengkoordinasikan semua sektor tadi. Ya, mohon doa dan dukungan dari semuanya. Saya lanjutkan. Transportasi ke depan itu harus semakin ramah lingkungan, semakin efisien penggunaan energinya, dan tentunya aksesibilitasnya harus bisa diyakinkan, terjangkau, harganya juga terjangkau. Tadi selalu ada 2 kata, aman dan nyaman. Lebih penting mana? Dua-duanya penting. Ada yang mengatakan aman dan nyaman tidak penting. Semua pasti merasa, ya, kita ingin perjalanan kita aman, sampai di tempat selamat, tepat waktu, tapi juga nyaman, humanis, diperlakukan dengan baik, senyumannya diperlakukan dengan senyuman begitu. Jadi kita juga harus humanis melayani masyarakat kita sendiri, termasuk masyarakat wisatawan mancanegara. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kembali saya mengingatkan SDM. Kebetulan saya mengambil program doktoral di bidang pengembangan sumber daya manusia. Jadi human capital itu penting sekali.
mau canggih teknologi yang kita miliki, mau anggaran kita besar, mau kita punya kekayaan alam yang luar biasa, tanpa SDM yang unggul, tanpa pemimpin yang juga memiliki visi, tidak mungkin kita bisa sukses ke depan. Setuju? Planning penting sekali, perencanaan, kebijakan, kemudian terus diikuti dengan pelatihan, membangun kompetensi SDM tadi sehingga penugasan-penugasan bisa dijalankan dengan baik. Ingat, harus ada fungsi pengawasan dan juga inovasi yang tadi saya sampaikan di awal harus terus juga dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, khususnya Badan PSDM dan perguruan-perguruan tinggi sekolah-sekolah yang ada di jajarannya. Termasuk tentunya kita ingin menghadirkan pemberdayaan komunitas, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi dengan berbagai stakeholders. Pemerintah tidak bisa sendirian, saya ulangi, pemerintah tidak bisa sendirian. Contoh, kemarin kita baru saja Zoom meeting bersama dengan jajaran Kemenko Perekonomian. Pak Menhub juga menyampaikan poin-poin penting, lagi membicarakan bagaimana kita bisa menurunkan harga tiket pesawat. Nah, ini tidak bisa sendirian. Kementerian Perhubungan tentu punya pengaruh yang besar, tetapi bicara aftur, harga aftur, tidak di sini, adanya di Kementerian ESDM. Kemudian berbicara dampaknya terhadap pariwisata, ada Kementerian Pariwisata. Berbicara masalah pajak dan lain-lain, ada di Kementerian Keuangan. Kemudian tentunya BUMN sebagai pengelola maskapai penerbangan nasional juga terlibat. Dan stakeholders, private sectors, maskapai penerbangan yang ada beroperasi di Indonesia, struktur biayanya juga dicek seperti apa. Jadi banyak sekali yang terkait satu sama lain. Hanya untuk satu isu, yaitu bagaimana menurunkan harga tiket. Belum lagi urusan kebijakan yang lain. Saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, saya tentunya berharap ini kita kawal bersama-sama. Besok kita lihat, sudah siap besok ya? Besok saya diundang lagi sama Pak Menteri untuk hadir di upacara, apa nama upacara itu? Pelantikan terpadu. Datang orang tua nanti. Orang tua datang, orang tua atau pacar yang diundang? Dua-duanya ya. Nah, saya ingin menutup dengan pesan-pesan yang singkat saja kepada semua. Ada 5 hal. Kebetulan depannya C semuanya. Yang pertama, bawa ini sampai kapanpun, saya rasa ini relevan dalam setiap fase kehidupan dan karier kita. Yang pertama, setiap orang harus punya courage and confidence. Keberanian dan rasa percaya diri. Berani menghadapi tantangan, percaya diri menghadapi masalah, sekaligus mencari solusinya. Tanpa keberanian, tanpa kepercayaan diri, kita akan kecil. Setinggi apapun pangkat kita, kalau tidak punya keberanian dan kepercayaan diri, kita kecil. Tapi sekecil apapun kita, maksudnya kecil itu bukan derajat, di mata Tuhan derajat kita sama. Sekecil apapun peran kita dalam sebuah organisasi besar seperti Kementerian Perhubungan ini, kita punya keberanian menyampaikan pendapat, percaya diri untuk mengambil keputusan yang tidak mudah, maka kita akan punya kontribusi yang besar dalam profesi kita. Bawa itu selamanya. Yang kedua, communication and courtesy. Seringkali kita melupakan, kita banyak yang pintar misalnya, tetapi tidak pandai berkomunikasi, tidak pandai mengartikulasikan pendapat, pandangan dan visi kita, bisa salah terima. Courtesy, sopan santun, etika dan lain sebagainya, pendekatan yang humanis itu juga penting.
Seringkali saking percaya dirinya kita melupakan courtesy kita. Indonesia khas. Kita punya budaya timur. Tapi juga ada international courtesy yang kita juga harus ikuti. Yang ketiga, critical thinking dan juga creativity. Taruna, kadet, selain diberikan doktrin, diberikan pelajaran dari atas ke bawah, juga harus dibangun critical thinking, berpikir kritis dan kreatif. Sehingga kita tidak terbelenggu pada kotak kecil. Selalu kita mendengar think outside the box. Bahkan bisa melihat apakah status quo itu menguntungkan atau tidak. Ada yang mengatakan comfort zone, zona nyaman. Berani keluar dari zona nyaman. Karena kita punya pemikiran yang kritis. Jangan membiasakan segala, biasanya begini. Gimana? Biasanya begini. Nah, biasanya bisa bagus, tapi bisa juga sudah tidak relevan. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyampaikan ini kepada pimpinan, kepada seniornya. Ada pendekatan baru, karena zaman terus berubah, cepat. Ya, jadi kreativitas diperlukan, inisiatif diperlukan, perwira harus punya inisiatif. Karena kalian akan menjadi pemimpin. Nanti punya anak buah, punya anggota. Tunjukkan kreativitas, tunjukkan inovasi dan inisiatif tadi. Yang keempat, commitment and consistency. Siapa tim Ronaldo di sini? Tim Messi? Yang lainnya? Timnas. Mana timnas? Mau penggemar Messi, mau penggemar Ronaldo, satu hal yang sama yang mereka miliki. Apa? Punya komitmen dan punya konsistensi. Dari kecil sampai usia sekarang selalu berlatih. Gak merasa sudah hebat terus selesai. Gak perlu lagi latihan, gak perlu lagi susah-susah. Dia bisa menjaga itu. Nah, perwira transportasi juga harus punya komitmen dan konsistensi. Baik dalam performance maupun integritas. Kapasitas bagus. Tapi tanpa integritas yang baik bahaya. Pinter tapi tidak baik hatinya malah berbahaya. Dengan kepintarannya dia bisa ngakali sistem, dia bisa berbuat jahat. Merugikan organisasi, merugikan rakyat dan negara. Sebaliknya, orang jujur, orang baik, orang santun, tapi kapasitasnya nggak naik-naik. Segitu-gitu aja. Ya nggak ada yang salah, tetapi sulit kita untuk maju secara signifikan. Kita akan tidak kemana-mana. Jalan di tempat, masih mending jalan di tempat. Kalau mundur ke belakang, kan poco-poco itu, poco-poco bagus, tapi kalau mau maju ya jangan maju sekali, mundur sekali, maju lagi sekali, nggak kemana-mana kita. Jadi move forward. Ya itu butuh komitmen, itu butuh konsistensi. Yang terakhir, competitiveness and collaboration. Ini yang terakhir belum. Daya saing penting, betul? Kalian selama jadi kadet bersaing nggak sama teman-teman? Ada ranking di sini? Ada ya? Ada. Berkompetisi dengan teman bagus-bagus saja, yang penting kompetisi sehat. Ini saya punya teman-teman di SMA dulu bareng-bareng ini, kita saling berkompetisi tapi kompetisi yang sehat. Tapi di balik pentingnya kita berkompetisi ada yang jauh lebih penting. Apa itu? Kolaborasi. Pada perjalanannya ke depan, tanpa kita rancang dan sadari, kita akan ketemu dan saling ketemu. Bayangkan kalau yang di benak kita hanya kompetisi. Saya harus lebih hebat dari dia, saya nggak boleh disaingi dia, nggak ada gunanya.
Pak Wamen juga bisa cerita, dulu di jajaran kepolisian juga begitu pasti. Ada semangat yang lebih penting dari sekedar kompetisi, yaitu kolaborasi. Dan saya rasa adik-adik sekalian bisa semakin hebat dengan kolaborasi yang kuat. So let's build a super team. Ya, mana tim Marvel? Tim DC? Ya, cuma 3 kayaknya. Ada yang suka Marvel, Avengers, ada yang suka DC, Justice League, mau jadi Superman, mau jadi Iron Man, apapun terserah. You can be a Superman, anybody can be a Superman. Tetapi ingat, yang lebih penting, build a super team. Super team. You are part of that super team. Semua menjadi bagian dari super team. Kalau mau kita bagian dari super team. Untuk Indonesia Emas 2045. Jadi itulah yang menjadi semangat kita semua hari ini. Mari kita orkestrasi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan ini. Banyak tadi, saya hitung ada 21. Ada 21, betul ya? Benar Pak Kepala? Ya, yang jelas hari ini saya tahu ada 21 dan ini semua harus diorkestrasi, jangan sendiri-sendiri. Jangan darat-darat sendiri, laut-laut sendiri, udara-udara sendiri, kereta api sendiri. Harus diorkestrasi, ini butuh leadership, butuh kepemimpinan transformasional, butuh kepemimpinan yang visioner dan menyatukan sumber daya yang ada di Kementerian Perhubungan ini. Ini yang saya harapkan menjadi kekuatan kita. Dan tolong ini dibawa seterusnya dalam perjalanan karier kita ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama memberikan karya terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan bahkan dunia. Terima kasih atas perhatiannya, sukses untuk semuanya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.